Selamat malam, bertemu kembali dalam Remas, Renungan Malam Singkat, Paroki Stella Maris Jepara, hari ini, Kamis, 9 Juli 2026, dengan tema, Diutus untuk membawa damai dan kasih, yang diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 7-15. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi mewartakan kabar baik dengan pesan yang sederhana namun penuh makna. Kerajaan surga sudah dekat. Perutusan ini bukan hanya ditujukan kepada para rasul pada masa itu, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya terhadap Kristus. Melalui sakramen baptis, kita pun menerima panggilan yang sama, menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia. Yang menarik, Yesus tidak hanya meminta para murid untuk berbicara, tetapi juga bertindak. Mereka diminta menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Semua itu menunjukkan bahwa pewartaan Injil harus membawa perubahan nyata. Kabar baik bukan hanya sekedar kata-kata indah, melainkan kehadiran kasih Allah yang menyentuh kehidupan manusia. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal seperti itu pada zaman sekarang? Iya, tidak semua orang dipanggil untuk melakukan mukjizat. Namun, setiap orang dapat menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan mukjizat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghibur orang yang sedang berduka, ketika kita memberi semangat kepada mereka yang sedang putus asa, memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, atau membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Saat itulah kita sedang menghadirkan kasih Allah yang menyembuhkan. Yesus juga berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Pesan ini mengingatkan kita bahwa seluruh hidup adalah anugerah. Kita tidak memilih untuk dilahirkan, tidak menciptakan kemampuan yang kita miliki. Bahkan, iman yang bertumbuh dalam diri kita pun adalah karunia Tuhan. Dan karena semuanya berasal dari Tuhan, maka sikap yang pantas adalah bersyukur dan rela berbagi. Saudara-saudari, di tengah dunia yang sering mengukur segala sesuatu dengan keuntungan, justru Yesus mengajarkan kemurahan hati. Kita dipanggil untuk memberi tanpa selalu menghitung untung dan rugi. Senyum yang tulus, telinga yang mau mendengarkan, waktu untuk menemani seseorang, dan doa bagi mereka yang sedang menderita, seringkali jauh lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Kasih yang diberikan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Dan selanjutnya, Yesus melarang para murid membawa banyak bekal dalam perjalanan mereka. Larangan ini bukan berarti persiapan tidak penting, tetapi Yesus ingin mereka belajar mengandalkan penyelenggaraan Allah. Mereka harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka melalui orang-orang yang ditemui sepanjang perjalanan. Tugas murid adalah mewartakan Injil dengan kasih dan ketulusan. Soal apakah orang lain menerima atau menolak, itu menjadi bagian dari kebebasan mereka. Seringkali kita juga mengalami hal serupa. Niat baik kita disalahpahami. Bantuan kita tidak dihargai. Atau kesaksian hidup kita tidak diterima.
Injil hari ini mengajarkan agar kita tidak mudah kecewa atau menyerah. Tetaplah berbuat baik tanpa kehilangan damai di hati. Jangan biarkan penolakan membuat kita berhenti mengasihi. Renungan ini juga mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membawa damai bagi keluarga? Apakah perkataan saya memberi semangat atau justru melukai? Apakah orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui sikap dan tindakan saya? Saudara-saudari sekalian, marilah kita menjadi murid yang setia, yang tidak hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi juga menghadirkan Tuhan melalui hidup yang sederhana, murah hati, dan penuh kasih. Dengan demikian, setiap langkah, perkataan, dan tindakan kita menjadi pewartaan yang hidup bahwa kerajaan Allah sungguh sudah dekat. Demikianlah renungan Remas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Berkah dalam.